Balik lagi di Sekenanya Project, tempatnya ngobrol asik. Ya, untuk Sekenanya Horor malam ini kita udah kedatangan tamu di sini ya. Kita mau ngobrolin tentang Gunung Merbabu ya. Di sini udah ada narasumber kita. Ya mungkin banyak juga yang kenal, ini artis soalnya nih ya. Oke, di sini ada siapa bang? Ya, perkenalkan, nama gua Rizky. Oke. Bisa dipanggil juga Stefano. Oke. Bisa juga dipanggil Kiki. Oke. Oh banyak juga panggilannya ya. Banyak panggilan. Di sini ya Bang Step, kita panggilnya Bang Stefano ya. Ya, boleh. Oke. Waktu itu Bang Stefano naik tahun berapa tuh ke Merbabu? Wah, baru kemarin. Oh baru kemarin, 2022? Iya, bulan Februari. Oh. 26 Februari persisnya. Tapi waktu ke perjalanan naik ke Merbabu itu ada kejadian apa gak gitu? Mistis-mistis. Kan mitosnya di situ tuh yang gue tahu aja nih. Di Gunung Merbabu itu ada kayak setan gendong. Ngalamin nggak? Setan gendong. Iya. Gendong bocah, baik nggak? Enggak, maksudnya dia tuh setannya minta gendong. Oh, minta digendong ya? Iya. Setannya minta digendong sama pendaki gitu. Ngalamin gitu? Sebenarnya ngalamin sih, cuman mungkin gue ceritain dari awal dulu kali ya. Oh, okay. Biar teman-teman tahu detailnya. Oh iya, cakep. Sebelum kita mulai cerita Bang Kiki ini, seperti biasa, gue ingetin lagi untuk teman-teman tetap dukung channel Sekenanya Project dengan cara like, comment, dan subscribe ya sebanyak-banyaknya, dan juga share. Dan juga buat teman-teman yang punya cerita pengalaman-pengalaman horor, entah itu di gunung, dimanapun lah pokoknya, boleh lah ya share-share ke kita dengan cara DM kita di akun Instagram Sekenanya Project, atau mau kirim email juga bisa, nanti kita taruh di deskripsi ya emailnya. Terus juga buat teman-teman, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, biar nggak lama-lama lagi, langsung aja kita mulai Sekenanya Horor malam ini. Kita mulai. Gimana Bang Kiki ceritanya? Nah, dari mana ya? Dari Bang Kiki naik berapa orang tuh waktu itu? Jadi gue emang biasa naik sama teman-teman kampus. Oh, kampusnya di mana tuh? Kalau boleh tahu? Di UNJ. Wih, anak UNJ nih boy. Iya, jadi Merbabu ini gunung keempat gue yang gue pernah daki. Oh, cakep. Udah 4 gunung di Jawa Tengah. Nah, kemarin terakhir Merbabu. Oh, ke Merbabu. Sama teman-teman kampus. Dari awal gue ngedaki gunung, pertama kali ke Prau, ke Sumbing, Sindoro, nah terakhir Merbabu dengan orang yang sama. Oh, berarti 4 gunung itu Bang Stefano nih naik sama teman-teman yang sama? Betul, teman-teman kampus. Cuman personilnya yang berkurang aja. Oh. Nggak ada yang ganti, nggak ada yang nambah. Berapa orang total kemarin? Kalau kemarin kebetulan yang ikut masih sedikit kan. Nah, ada juga beberapa yang lagi isoman. Oh gitu. Yang tadinya harusnya berenam, akhirnya kita berangkat berlima karena yang satu ada isoman. Oke. Gitu, kita berangkat kemarin gua tuh tanggal 26 Februari. Dari Jakarta naik mobil sendiri, naik via jalur Tekelan. Oh, via jalur Tekelan. Gunung Merbabu itu ada di 3 kabupaten ya? Betul, ada di Kabupaten Magelang, Boyolali, sama Semarang. Bang Kiki waktu di Tekelan itu dia masuknya ke Kabupaten Magelang. Oh, ke Magelang. Jadi di Merbabu itu, wah gua susah banget lah buat naik ke Merbabu ini, buat simaksinya aja perjuangan banget. Oh. Iya, dari 4 jalur yang ada di Merbabu itu hamin sebulan aja udah full. Oh, iya. Karena kuotanya dibatasi cuma 100 setiap harinya. Gitu. Makanya kan kalau di Merbabu karena memang sudah dikelola oleh pemerintah. Iya.
Jadi dia sistem simaksinya online. Jadi pokoknya tanggalan-tanggalan yang emang di hari weekend selalu full. Nah kebetulan itu gua emang karena ada rezekinya ya. Jadi gua ngegantiin simaksi orang. Jadi ada orang basecamp yang ngabarin ke kawan gua kalau ada slot 6 orang yang di cancel dari orang yang udah booking gitu. Makanya akhirnya berangkatlah gua di tanggal 26 itu. Tapi sebenarnya kalau misalnya nggak di cancel nih orang yang itu nggak naik dong? Nggak bakal naik karena nggak dapet. Oke. Mau Belgi tiba-tiba datang terus mau nanjak tanpa simaksi online nggak bisa. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk sono terus kita naik gitu, nggak bisa. Karena Merbabu kemarin baru dibuka awal tahun kalau nggak salah. Karena gitu. kemarin banyak ditutup kan? Iya, ditutup. Baru dibuka tuh awal tahun 2021 kemarin. 2022 ini. Iya. Ya gue naik berlima via jalur Tekelan yang katanya itu kan jalur terlama di Merbabu. Iya, emang favoritnya kan Selo. Sebenarnya favoritnya Selo. Iya. Ya kan? Kalau kata orang-orang sih kan agak landai. Iya. Di Selo. Padahal aslinya mah sama aja. Iya benar. Bonusnya banyak sih, cuman tanjakannya banyak juga. Gitu. Gue lewat jalur Tekelan. Gue berangkat itu di hari Jumat malam. Hari Jumat Karena kan malam. pada kerja kan teman-teman gue juga termasuk gue. Jadi berangkat gue Jumat malam sekitar jam 9-an lah. Nyampe di base camp persis di Tekelan itu kalau nggak salah udah terang, udah pagi tuh jam 8-an. Jam 8 pagi. Di hari Sabtunya. Di hari Sabtu gue mulai daftar ulang, simaksi, packing lah seperti biasa ya kan. Di briefing deh tuh sama pihak basecamp, sama orang basecampnya. Nah kebetulan pas briefing gua rombongan terakhir yang mau mendaki hari itu gitu, karena udah kesiangan banget lah, hitungannya udah hampir jam 9 lewat. Udah siang banget sebenarnya karena emang estimasinya ternyata Magelang tuh jauh, boy. Daripada kemarin gua ke Sindoro Sumbing tuh masih agak tengah kan tuh. Kalau Merbabu tuh udah melipir mau ke arah perbatasan Jawa Timur. Gitu. Jadi estimasi waktu gua naik mobil tuh jauh sih gitu. Udahlah akhirnya gua di briefing sama orang basecampnya. Tadinya sih gua kawan-kawan gue karena orangnya positif thinking banget ya. Iya sih. Positif banget lah buat kita. Gak ada yang aneh-aneh gitu. Gak ada yang mikir aneh-aneh. Gak pernah nyari tahu Merbabu kayak gimana nggak pernah. Iya. Dan jarang bagi kita buat nyari hal-hal aneh di setiap gunung yang mau kita daki. Naik aja deh. Naik aja. Cuman maksudnya untuk jalurnya cari tahu berapa pos, estimasi waktunya itu kita cari. Cuman kalau informasi yang ada hal-hal mistisnya sih nggak pernah gitu kan. Makanya pas di briefing gue kaget tuh. Pas sudah mulai di briefing, setelah penjabaran dari pos ini ke pos ini berapa jam, estimasi ada mata air itu di mana. Setelah dari situ terakhirnya tuh orang basecampnya ngomong ternyata ada mitos buat pendaki. Pas ketika di briefing dikasih tahu kalau di situ ada mitos. Ada mitos. Mitosnya yang pertama, pastilah di semua gunung itu berlaku lah ya, punya kayak yang normal-normal aja, sampah di bawah, jaga omongan dan lain-lainnya lah gitu kan. Artinya kita jaga attitude di gunung. Nah, yang paling gua sedikit agak ngerasa aneh nih gitu kan. Tiba-tiba orang basecampnya bilang, karena kebetulan pas di briefing gue ada 3 kelompok. Iya. Nah, kelompok selain gue itu ada yang atributnya merah semua, dari jaketnya merah, rain covernya merah gitu kan. Diingetin sama orang basecampnya, kebetulan di sini mitosnya itu bukan dikatakan nggak boleh, dianjurkan tidak memakai atribut yang berwarna merah. Tahu kenapa itunya? Kalau kata orang basecampnya sih lebih baik jangan. Gitu. Dia cuman bilangin gitu doang. Tapi alasannya nggak dikasih tahu. Enggak, lebih tepatnya udah menjadi sebuah aturan sih di Merbabu ini, khususnya di jalur Tekelan. Aturan tidak tertulis lah gitu ya. Betul. Makanya pas di briefing itu ya udah. Kalau mau pun
sempet tuh berunding, lu semua pada merah lagi kan gitu kan. Iya, atribut lain pun juga merah, jaket merah gitu kan, kaosnya juga dalemannya ada merah-merahnya. Terus dianjurkan kalaupun tetap nggak apa-apa berangkat dengan atribut merah. Tapi ya jangan di posisi paling depan ataupun paling belakang. Oh, di tengah. Di tengah. Dan itu jangan sampai dia sendirian. Nah, dari situ gue udah denger, oh, ini ya. Wah, gitu. iya benar-benar. Oke. Mitosnya tuh. Ada sih beberapa gunung kayak Lawu nggak boleh pakai baju hijau gitu. Ya ini ternyata Merbabu ada gitu. Oh iya, gue pikir nggak ada ya antara. Iya, gue pikir nggak ada kan. Udahlah, dari situ udah ada sedikit hal yang bikin suges. Iya benar. Dari situ pasti dikasih suges. Iya, jadi kita, aduh, iya ya. Kok gini sih? Berarti ada apa-apanya gitu kan? Iya pasti. Oke lah, gitu masih kita hiraukan, masih positif tinggi, masih semangatnya untuk mendaki gitu hari pertama. Iya dong. Akhirnya gue berangkat dah tuh kan, gue posisi berlima. Dari base camp ke pos 1 itu keril sampai pos 1 bisa naik ojek. Oh, bisa naik ojek? Bisa naik ojek. Orangnya juga ada, kita naik ojek juga, termasuk gua, kelompok gua tuh naik ojek. Oh, lu dari base camp dia karena capek. Biayanya berapa tuh? Biayanya 20.000 per orang. Biaya naik ojeknya? Naik ojeknya 20.000 lumayan juga. 20.000 per orang. Jauhnya? Kalau pas berangkat itu ojeknya dari base camp sampai pertengahan ke arah pos 1. Jadi sampai batasan itu coran jalanan warga lah. Abis itu nggak bisa dia bawa orang gitu. Motornya nggak kuat mungkin ya. Cuma kalau carrier itu sampai atas. Karena kalau carrier kan bebannya nggak terlalu berat kayak. Batas kalau bawa orang sampai coran itu. Sampai coran itu aja. Persis pertengahan mau ke pos 1 lah. Kalau dari base camp ke pos 1 jalan kaki toh itu kurang lebih waktunya tuh sampai 90 menit. Wah, lumayan juga. Lumayan jauh. Jalan kaki ya? Iya, makanya udah gitu nggak ada bonusnya lagi. Oh iya. Najak semua. Untuk mempersingkat waktu makanya ada ojek gitu. Betul. Ya. Betul. Akhirnya gue naik ojek tuh. Udahlah, ya kan naik ojek turun di perbatasan antara pos 1. Bukan sebelum pos 1. Sebelum pos 1 tuh warga berjalan sampai masuk vegetasi hutan, dan mulai tanah-tanah. Udah sampai pos 1 lah. Nah, disitulah mulai baru pendakian sesungguhnya ya kan, dari pos 1 ke pos 2. Benar. Dari pos 1 istirahat sebentar, nungguin carrier gua, ternyata carriernya lebih belakangan ketimbang gua gitu kan. Oh iya, kelamaan gitu. Kelamaan, gak tahu kenapa tuh carriernya baru diangkut belakangan. Jadi gua duluan yang nyampe pos 1 udah. Nungguin carrier Akhirnya kita. Nah, di situ masih ada warung. Ada warung. Di pos 1 tuh ada warung nih, orang jualan gorengan. Teh hangat gitu-gitulah. Udah makan gorengan dulu, teh hangat, Keril datang, kita beberes lagi. Iya. Akhirnya berdoanya di situ di pos 1. Iya benar, kayak orang baru mulai gitu. Iya, baru mulai. Harusnya kan di base camp ya, pada PA gitu kan. Kurang lah agamanya pada. Enggak, kalau gua enggak. Udah akhirnya kita doa. Iya kan, doa akhirnya doa. Selesai berangkat lah. Berangkat dari pos 1 ke pos 2 itu lumayan makan waktu hampir 1 jam lebih. Wah, lumayan juga ya. Lumayan lah. Terus hampir 1 jam lebih itu nggak ada apa-apa sih, karena memang masih fine lah masih gitu ya. Fine lah. Kondisi fisik masih oke. Masih semangat itu. Semangat, masih pagi juga gitu. Bener, masih terik. Nggak ada masalah apa-apa. Jadi dari 5 orang ini yang secara physically kuat ya, dari beberapa gunung yang gue naikin, cuman ada satu yang emang kurang fisiknya gitu. Ada satu orang. Maksudnya kayak gimana nih kurangnya nih? Ya dia baru naik gunung itu baru ke Sumbing. Pertama kali naik gunung. Ada temen gue ikut kemarin ke Merbabu. Dia tuh baru naik gunung baru ke Sumbing doang. Dan itu payah banget gitu kan. Nah, pas ke Merbabu ikut. Jadi dari 5 itu yang adalah satu orang yang agak kurang fisiknya. Iya. Gitu. Makanya tapi ketika kemarin di Merbabu dia kuat. Lumayan lah untuk posisi dari pos 1 ke pos 2. Gak kayak pas di Sumbing mah parah banget ya gitu karena kan. baru pertama kali juga ya. Makanya dari situ kita antisipasi.
ya bikin formasi lah, mana yang orang depan, paling depan, mana yang jadi sweeper gitu, biar kayak anak-anak gunung pada umumnya, ya gak asal-asal gitu. Udahlah nyampe pos 2, masih aman semua. Bang Stefano di mana tuh posisi? Gue posisi paling belakang. Oh, swiper. Jadi swiper karena pengalaman di Sumbing, namanya juga anak-anak, bukan anak-anak gunung asli ya. Cuman karena gue kan ya udah banyak lah gitu ya. Enggak bukan masalah banyak ya. Gue kadang prihatin kalau ada temen-temen yang kesusahan gitu. Karena takutnya kenapa-napa gitu kan. Makanya gue nggak apa-apa lah nungguin paling belakang karena pengalaman di Sumbing juga kayak gitu. Hampir sama lah gitu. Iya. Udah gue posisi paling belakang nemenin orang yang agak kurang fisiknya. Tapi ternyata fine-fine lah. Masih sampai pos 2 tuh masih oke. Udah deh tuh. Pos 2 itu pos terakhir yang ada mata airnya. Maksudnya gimana? Jadi di Merbabu itu ada berapa pos? Ada 5. Oh, 5 pos. Ada via 5 pos. Jalur tekelan nih? Via jalur tekelan. Ada 5 pos. Pos 1 yang masih ada pedagangnya, masih ada mata air. Pos 2 juga masih ada mata air. Oh, terakhir di mata air tuh di pos 2? Di pos 2. Di pos 3. Pos 1, pos 2 tuh masih ada shelter. Iya. Di pos 1, pos 2, pos 3 udah nggak ada, cuman pelang pos 3 aja. Dan juga di pos 3 itu ada tempat camp. Pos 3 ada tempat camp buat alternatif. Tapi yang paling disarankan sih tempat pos camp yang bagus lah spotnya di pos 4. Oh, di pos 4. Dan yang kalau mau bagus lagi view-nya ada di pos pemancar namanya. Pemancar. Terakhir tuh pos terakhir. Tapi enggak, maksudnya pos buat ngecamp. Oh, iya. Karena sisanya udah jalur tuh nggak ada tempat landai lagi buat dibangunin tenda. Oh, sebelum pos 5 kali ya? Sebelum ya pos pemancar hitungannya pos 5. Oh, pemancar pos 5. Tapi di situ tulisannya pos pemancar. Gitu. Jadi ada 5 pos sampai pos pemancar. Ada 3 pos tempat buat ngecamp. 2 pos lagi yang di bawah pos 1, pos 2 mata air terakhir. Ya. Lah, berarti jauh juga itu jarak dari pos 2 mau ke pos itu bobo air tuh banyak banget. Betul. Ada lagi mata air tuh Pasamit, Be. Pasamit pertemuan antara mau ke Puncak Syarif sama mau ke Puncak Penteng Songo. Oh, gitu. Itu baru ada di situ dan itu posisinya jauh banget dari tempat camp. Gitu. Lumayan juga. Lumayan lah. Udah deh tuh, gue dari pos 2 udah mulai istirahat, udah selesai, lanjut lagi ke pos 3. Nah baru tuh, kalau diruntutin, gue memang ngerasain ada keganjalan ketika summit. Tapi ketika gue pikir-pikir diruntutin, pas gue nanjak awal tuh dari pos 2 ke 3 kayaknya ada keterkaitan gitu kan. Oh, dia ada hubungannya. Ada hubungannya. Jadi pas gue dari pos 2 ke 3 lumayan tuh jaraknya. Dan lumayan juga jalurnya, udah mulai banyak banget. Waduh. Wah, ya agak curam lah, ya kan. Udah. Yang tadi gue bilang kan dari 5 orang itu cuman 1 yang fisiknya agak lemah. Sisanya itu oke lah fisiknya. Oke. Nah, ketika pada saat itu dari pos 2 ke pos 3, temen gue 2 orang yang biasanya tuh fisiknya bagus banget, kuat banget. Tapi pada saat itu mendadak jadi pada lemah. Waduh, kenapa tuh? Sampai terakhir temen gue yang emang kuat banget gitu. Kuat banget lah. Dia ibaratnya dari 5 orang itu dia yang paling kuat. Dia yang paling kuat gitu. Karena badannya sterek gede, namanya aja Kibo gitu. Wah, iya, Bang Kibo. Iya, itu Kibo. Jadi gue sebutin dulu nama-namanya ya. Gue dari berlima tuh, gue Stefano, temen gue satu lagi namanya Faris Alay. 3 itu Fis, 4 itu Kibo, bapaknya anak-anak ibaratnya. Nah, terakhir si Angga. Gitu. Nah, ini yang sampai kena keram itu si Kibo, yang bapaknya anak-anak, yang kita nilai dia fisiknya bagus. Pun gue kemarin pengalaman ngedaki di Sindoro pun dia top lah. Tapi pas saat itu dari pos 2 ke pos 3 sampai keram dia. Dan gue nggak nyangka lah. Gue sampai bisik sama. Jadi pas dari pos 2 ke pos 3 kebetulan memang udah mulai curam tuh, Be.
tadinya gue dari belakang, gue pikir temen gue ini emang kayaknya baik-baik aja lah, fine-fine aja nih, yang satu orang yang agak lemah nih, si Angga. Oh iya. Oke aja lah. Gue yang berasa agak capek gitu kan, wah udah mulai pegel nih. Gue kalau di belakang, wah malah makin capek. Iya, bener. Nungguan gitu kan. Akhirnya gue nyalip lah tuh temen-temen gue, jadi paling depan gue. Terus? Udah akhirnya aman lah, ada Kibo juga gitu. Oh mikirnya di belakang ada Bang Kibo. Ada Kibo. Nah emang pas di Sumbing tuh Kibo nggak ikut waktu itu, makanya gue berpikir pas di Sumbing, wah nggak ada yang ngayomin anak-anak nih yang paling belakang gitu kan. Yang lainnya soalnya pada ego semua. Akhirnya kalau di Sumbing gue biar kata capek juga gue tetap paling belakang. Tapi karena gue merasa ada Kibo, udahlah gue maju ke depan gitu kan, dari pos 2 ke pos 3. Nah lama-lama kok pada jauh gitu. Lama banget, gue malah di depan cuman berduaan doang sama temen gue Alay. Alay ini sama gue berdua-duaan. Gue nengok lah kok lama banget lah pada berhenti mulu. Iya. Awalnya iya tuh si Angga. Karena bawa air kali, enggak? Bukan. Alah, biasa lah menurut gue, dari pengalaman di Sindoro Sumbing itu masih biasa gitu dari pos 2 ke pos 3, nggak berat-berat banget. Nah pas akhirnya ketemu sama temen gue yang di belakang bertiga tuh, Kibo, Fis, sama Angga. Iya. Udah pada mulai ngeluh tuh. Si Kibo, tar dulu Le, gue kan dipanggilnya bule kalau di kampus. Tar dulu Le, gue istirahat dulu bentar. Gak enak nih gue. Gitu. Oh, ya udah gue santai. Awalnya gue berpikir si slow lah ya kan, nggak aneh-aneh lah. Karena emang ngap kali ya, karena Kibo udah lama nggak naik gunung, karena Sumbing kemarin di 2021 dia nggak ikut. Terakhir tuh dia di 2020 pas gua ke Sindoro. Gua pikir ya udahlah Kibo penyesuaian, tapi gua nggak berpikir dia bakalan cedera dan lain sebagainya. Nah pas gua tinggal lagi, jauh lagi. Makin jauh. Lah gua bilang kok jauh banget. Masuklah tuh gua. Bukan pos, itu Sabana masih Sabana 1. Sabana. Masuk jalur Sabana, itu emang jalurnya treknya agak curam sih, lumayan gitu kan. Udah, gua udah duluan sampai pos Sabana, baru tuh dia nyusul lagi, baru ngomong, aduh gua kram nih, Kibo. Kok lu lama banget sih bre pada Kibo kram, lu kram Bu? Ih, wah gua shock kan, nggak biasa-biasanya. Kaget, terus juga temen gua si Fis akhirnya ngakuin, wah gue ngap banget bre. Ngapa ya? Nih gue ngapa ya, ngap banget. Dia ngomong kayak gitu kan. Karena kalau gue sama dia kan suka ceng-cengan, lu alasan aja lu, bilang gitu kan. Udah akhirnya ngobrol-ngobrol, gue perhatiin. Gue masih belum berpikir aneh. Gue berpikir ada runtutannya itu ketika gue ngalamin pas lagi bener-bener puncaknya tuh. Nantilah, lanjut dulu ya. Iya, terus? Udah tuh, pokoknya dari pos 2 ke pos 3 tuh temen-temen gue yang biasanya kuat itu udah mulai malah yang satu orang yang fisiknya lemah itu si Angga ini sebenarnya biasa aja. Iya. Makanya gue bingung, aneh kenapa yang lain biasa kuat tapi malah jadi kayak gitu ya kan. Udah malah nggak bawa counter pen. Oh iya, maksudnya yang pemanas gitu. Nggak bawa P3K gue naik gunung, asli. Waduh. Parah sih itu. Makanya dari situ kemarin tuh pengalaman gue tuh penting banget P3K. Oh iya pasti. Akhirnya di sepanjang jalur kan gue ada ngikut orang, ngobrol-ngobrol, akrab lah. Untung pas gue minta hot cream, dia ada, akhirnya dipinjemin lah. Lumayan tuh gue istirahat buat si Kibo nginin keramnya dia. Iya. Di paha. Sampai sebat 2 bat gitu kan. Makan nggak makan? Nggak makan. Ngemil sih. Ngemil. Lebih tepatnya ngemil. Udah selesai. Udah aman lagi Kibo. Udah akhirnya gue lanjut lagi nyampe ke pos 3. Nah sampai di pos 3 gue makan lah. Iya. Jadi dari base camp tuh gue emang biasa setelan ngebungkus nasi. Jadi gue makan di jalur itu nggak ribet harus buka kompor, masak dulu gitu nggak? Udah instan gitu? Instan, gue beli di base camp udah dibungkus. Jadi di pos 3 itu akhirnya gue makan. Nah di situ tuh gue agak sedikit banyak bukan cekcok sih,
apa sih bahasanya? Ngerasa kayak udah mulai aneh-aneh nih. Berantem gitu apa? Iya. Debat lah pokoknya. Debat. Gue debat tuh. Gua sama Alay. Kita jadi dari awal gue bikin itinerary, estimasi pendakian. Kita itu ngecamp itu di pos pemancar. Oke. Awalnya. Iya. Nah karena kejadian dari pos 2 ke 3 temen gua udah ada yang cedera, udah 2 orang lagi ngap gitu kan. Akhirnya cekcok tuh 3 orang yang capek itu termasuk Kibo yang udah kram minta ngecamp di pos 3. Udahlah di sini aja lah gitu. Emang di situ juga tempat pos camp alternatif gitu kan. Nah kebetulan juga emang pada hari itu rame banget mendaki sebenarnya. Oh, cukup rame berarti. Terus kalau mau emang pas ada sih yang turun. Banyak tuh pendaki yang lain nanya di pos 4 sama pemancar masih ada spot gak buat buka tenda gitu kan. Udah mau mulai penuh gitu. Kalau mau lanjut lagi ngecamp di pos 4 ke pemancar, banyak nanya Mas sama yang turun, takutnya Mas udah kesono nggak ada spot, nggak dapet gitu. Nah dengan kita denger kayak begitu, tiga orang ini makin udahlah kita di sini aja. Cuman gue mikir pada saat itu kita summitnya berat banget. Oh masih jauh soalnya. Dari pos 3 ke pos 4 aja masih sekitaran 90 menit. Itu sabananya itu di pos berapa tuh? Sabananya sepanjang dari pos 2 ke pos 3. Oh udah lewat berarti. Udah lewat padang sabananya. Jadi dari pos 3 ke pos 4 aja gue butuh waktu 90 menit. Dari pos 4, pos camp tuh, ke pos pemancar lagi, itu hampir 2 jam. Waduh. Hampir 2 jam. Lumayan, Baru dari pos pemancar, summit lagi 2 jam lagi. Menuju puncak. Ada puncak Sarip, ada puncak Keteng Songo, sama Triangulasi. Tapi kemana tuh Bang Stefano akhirnya? Ke puncak mana tuh? Gua sih sampainya ke puncak Keteng Songo. Oke. Puncak sejatinya itu di Triangulasi. Tapi hanya karena beda beberapa MDPL doang lah. Berapa sih ketinggiannya Merbabu? Merbabu itu 3.142. Oh lumayan juga ya. Keteng Songo. Kalau Triangulasi ini pokoknya beda 50 MDPL lah. Gitu. Oke. Gue sampai puncak Keteng Songo doang. Karena emang kondisinya pas summit juga udah payah banget. Udah payah sih. Makanya gitu be. Oke. Udah deh tuh. Pas akhirnya ngecamp tuh jadi di pos 3 itu. Iya, dengan perdebatan panjang, gue gondok juga gitu kan, karena gue mikir summitnya gitu ya. Oh iya, masih jauh sih ya. Masih jauh banget, Cok. Dan itu kondisinya masih siang banget. Kurang lebih kayaknya masih jam 2-an itu gue. Sampai ke pos 3 tuh. Masih keburu lah kalau kita mau ke pos 4 gitu ya. Pos 4 atau ke pos pemancar gitu kan. Cuman karena emang gue sih berpikirnya teman-teman gue tuh pada alibi udah pada capek, bukan karena takut di sono nggak ada spot gitu lah. Benar. Seenggak adanya spot di Merbabu mah gue pikir ada aja lah. Kita di jalur tuh juga kalau emang udah terpaksa kita bikin pasang tenda aja udah gitu kan. Wah berdebat lah tuh gue. Ya kalau diruntutin ada keanehannya mulai dari situ juga gue tuh jarang berdebat sama Kibo, sama yang lain jarang berdebat. Gitu. Dan di situ gue berdebat. Wah dari situ udah aneh tuh. Gue nggak ngerti. Udah mulai deh tuh. Udahlah mau nggak mau lah. Gue berlima, votingnya secara suara gue kalah, ya kan. 2-3. Ya udahlah. Disitulah butuh mengurangi ego gitu kan. Karena kan naik gunung kita nggak sendiri gitu kan. Benar sekali. Lagi sama teman-teman oke lah kita putusin buat ngecamp di pos 3. Udahlah gue ngecamp di pos 3. Awalnya sepi, dari mulai sepi sampai rame banget, penuh di pos 3. Di pos 3, wah parah. Ada banyak open trip sih di Merbabu tuh. Udah pos 3 gue ngecamp, makan, istirahat sampai besok. Sampai ada kejadian nih pas lagi di camp nih. Di camp? Apa di malamnya? Pas malamnya? Iya pas, kan emang Merbabu terkenal badainya ya. Badai, iya kan? Badai. Itu gua kan tidur sore tuh, udah habis makan kan gua tidur sore. Nah bangun-bangun menjelang maghrib apa udah mulai gelap, cuman langitnya masih biru. Bangun gua, ternyata gerimis gitu kan. Wah gerimis. Udah deh tuh beberes barang-barang yang di luar, sepatu-sepatu gitu kan, beres-beresin. Udah gerimis.
Gua sama teman-teman gua kayak biasa lah, akhirnya nyeduh kopi, cerita-cerita lah ya kan. Udah dari sampai gua tidur di malam sih nggak ada apa-apa. Alhamdulillah. Belum ada apa-apa di camp. Pas gua tidur, akhirnya tidur sekitaran jam 8-an lah, udah kelar kita pastian malam lah, cerita-cerita sih. Iya. Ngopi di atas ketinggian kan tujuannya, sambil ngobrol tuh, udah tidur lah. Kebangun-bangun karena ada badai tuh be. Kena badai gue be. Maksudnya angin atau hujan juga? Enggak, hujan sih enggak, gerimis. Gerimis. Kalau hujan sih nggak mungkin ada angin. Ini angin gede banget. Gue kebangun tuh sekitaran jam. Anginnya berarti yang ngaco. Anginnya parah, sekitaran jam 12:30 lah. Gue bangun, wah gila. Untuk pertama kali gue naik gunung kena badai be. Waduh. Iya, di situ. Di perahu mah nggak ada. Hujan doang di perahu, nggak ada badai sampai bikin tenda. Iya. Di Sindorong enggak, di Sumbing enggak. Baru itu di Merbabu tuh parah. Gua panik sih gua karena takut aja gitu, takut tenda terbang gitu terbalik kan. Ya segala. Udah badai. Nah dari situ, dari mulai gerimis badai, temen gua pada bangun, udah pada berpikir nggak mau summit. Oh udah ngedown. Temen gue yang bertiga itu udah ngedown. Udah pada nggak enak pada badannya. Gue juga nggak ngerti tuh kenapa anak-anak tuh, kalau yang satu mah gue masih maklum karena tahu fisiknya kayak gimana. Yang dua ini kok bisa si Fis sama si Kibo gitu kan, udah pada males-malesan be. Gitu. Dari pas mulai badai itu. Tapi Bang Stefano masih semangat tuh ya? Awalnya gue semangat. Gue masih berpikir gue bakalan summit. Makanya gue lanjutin tidur meskipun kadang kebangun karena tiba-tiba tenda duduk gitu kan. Dari 12:30 gue beres-beresin, gue liat flashit masih aman, semua masih aman, gue bangun, gue masuk lagi, gue tidur, kebangun lagi jam 2:30, sama tuh gara-gara itu juga, wah makin parah ya gue bilang. Oh masih lama banget be, itu sampai subuh, sampai gue summit pun itu kondisinya masih angin kencang. Wah gila. Makanya pas udah gue bangun lagi sekitaran jam 4:30, enggak jam 4-an lah. Gue udah ngurungin niat buat, karena yang lainnya juga belum pada bangun. Iya. Jadi gue tuh 2 tenda. Iya. Gue tenda sendiri, cuman buat berdua. Gue sama Alay. Nah temen gue si Fis tendanya buat muatan berempat, dia bertiga tuh. Dalam situ. Sama Kibo sama Angga. Gue bangun, Alay juga masih tidur. Yang di samping nggak ada kedengarannya kalau udah bangun gitu kan. Anjir udah jam 4 nih, udah mau 4:30, mau summit jam berapa? Pikiran gua mungkin pada nggak mau summit kali udah ya. Udahlah gitu. Udahlah. Akhirnya gua tidur lagi lah, karena gua juga ngedown juga dengan kondisi kayak gitu. Nah, mungkin lah summit kondisi kayak gini. Badai. Kita tinggalin tenda mau terbalik. Takutnya gua kan. Nah 4:30 Alay bangun. Alay bangun, gua dibangunin. Summit gitu. Lu nggak mau summit? Kalau lu nggak summit, gue summit aja lah sendiri. Waduh, dia mau summit sendiri? Dia mau summit sendiri aja, gue jadi wah anjir gue bilang, gila lu summit sendiri. Lu naik berlima-lima, lu mau jalan sendiri summit gitu kan. Gitu. Akhirnya gue melek bangun. Nah di situ aja sih gue ngerasa pas gue mulai ngurungin, wah males banget summit. Gitu jadi kan. Kayak apa ya? Karena badai itu mental jadi takut juga gitu ya? Itu yang pertama, yang kedua emang tumben-tumbenan banget, bener. Gitu. Biasanya di 3 gunung sebelumnya tuh udahlah hajar aja lah. Hajar lah, emang karena nggak ada apa-apa, jarang buat kita ngurungin niat. Kalau yang lainnya ya karena udah kondisi fisik dan mungkin ada hal apa gitu kan. Bingung juga gua. Awalnya sih gua masih positive thinking lah, nggak yang ke arah situ. Cuma setelah dipikir-pikir setelah kejadian itu ada sangkut pautnya. Udah akhirnya jadilah tuh summit. Akhirnya gua ya udahlah ibu summit lah, masa iya nggak summit gitu. Berdua sama Bang Alay? Tadinya berdua. Akhirnya Alay bangunin yang samping, mau ikut gak gitu. Nah emang kan gue bilang Kibo itu kan bapaknya anak-anak. Iya. Jadi apapun keputusan dia itulah ngikut. Pikiran gue Alay, sekalipun Kibo nggak summit, kita tetap summit berdua gitu kan. Nah ternyata si Fis tuh tadinya udah nggak mau summit sama Angga gitu. Terus? Tapi karena Kibo akhirnya yaudah gue ikut summit, akhirnya ikut summit semua. Si Angga sama Fis tuh emang udah payah banget, udah bener-bener
Oh jatuhnya maksain dong enggak? Jatuhnya maksain sih. Itu memaksakan diri. Iya. Jadi kalau menurut gua mereka tuh yang bertiga nih bukan karena fisik, Be. Karena mungkin ada hal lain. Karena ada gangguan. Dalam tanda kutip, entah gangguan mental atau seperti apa ya. Kalau menurut gua, jadi dibikin kayak bimbang. Ya kayak gitulah. Capek buat badan gitu ya. Termasuk gua pun ya mental gua sempat kena, nggak hanya terkait badai, tapi kayak naik gak ya? Summit gak ya? Jadi malah jadi bahan pertimbangan. Iya gitu loh. Dan itu nggak biasanya kayak gitu. Oh gitu. Iya. Terus? Karena gua pendaki baru, tujuan gua itu puncak, bukannya untuk ngecamp gitu. Iya bener. Ego mah masih tinggi. Bukan kayak pendaki. Kan kalau yang biasanya pendaki tujuannya pulang. Ya. Pulang dengan selamat. Kalau gua puncak. Mau pulang apa kagak puncak. Pulang lah. Ya. Alhamdulillah. Iya gitulah. Akhirnya summit lah gua bareng-bareng tuh 4:30-an gua summit. Dan summitnya udah 4:30. Udah 4:30 itu. Sholat dulu nggak tuh? Kan gue bilang kita nggak agamis lagi. Oke. Gue padahal sering ngingetin kita sholat yuk jamaah. Iya. Kan bawa keril jamaah capek gue lu. Udah akhirnya summit. Summit lah tuh gue, ya kan. Beberes dulu lah kan, bawa perlengkapan dan lain sebagainya. Summit. Emang sih, baru itu gue summit angin parah. Oh masih dalam keadaan badai lah. Masih dalam keadaan kalau gua anggapnya badai lah, angin kencang orang sampai tenda goyang kayak gitu kan. Dan itu dingin banget, parah sih. Tapi banyak juga pada saat itu yang summit gitu maksudnya. Oh banyak. Rombongan dari selain Bang Stefano gitu. Oh banyak. Gua keluar tenda tuh. Udah banyak lampu gitu. Pos pemancar itu kan terkenal kenapa dinamain pos pemancar. Jadi itu ada tower di Merbabu itu pos pemancar itu tower. Oh, tower untuk apa nih tower nih? Dulunya mungkin buat sinyal ya, tapi sekarang udah nggak digunain, nggak gitu. ada apa-apa. Jadi tapi tower besi. Iya. Itu udah dari pos 3 udah kelihatan tuh tower. Nah pas gua keluar tenda itu udah banyak lampu-lampu, berarti udah banyak yang nyampe sono gitu. Iya benar. Pikiran gua anjir baru keluar tenda nih mau summit ini udah sampai sono. Gitu kan. Gua nyampe jam berapa gitu kan buat nyampe ke situ dan itu jauh banget kelihatan. Terus? Udahlah akhirnya gua summit. Sampai pos 4 masih aman. Iya. Udah sampai pos 4 tuh udah mulai agak terang. Oke. Karena dari pos 3 ke pos 4 lumayan tuh 90 menit kan. Jam setengah 6 lah, jam 6 lah. Lewat lah ya kan. Nah, dari pos 4 jadi itu sebenarnya ada 2 jalur. Oh, 2 jalur. Gue di briefing itu sebenarnya harusnya gue ngelewatin jalur yang apa sih? Watu gubuk. Yang ada batu berbentuk bola gitu. Iya, tahu tuh. Nah, pas gue dari pos 4 ke pemancar, gue nggak nemuin itu. Oh, nggak nemuin watu gubuk? Nggak nemuin watu gubuk itu. Apa karena ada cabang ini, Bang Stefano salah belok apa gimana? Gue ngikutin orang-orang aja sih. Oh, gitu. Oke. Jadi udah nggak ngeliat lagi peta dari base camp. Jadi udah ngeliatin orang situ lewatnya jalur situ. Gitu. Dan ternyata, nah di sini nih, baru nih ngerasain. Apa tuh? Bukan ngerasain lagi malah. Udah ngelihat apa? Dia menemukan keganjalan dan gue sendiri yang ngerasain. Jadi pas dari pos 4 ke pos pemancar, gue setengah perjalanan udah terang lah. Iya. Dan kebetulan kabut mulai hilang. Pas kabut hilang itu kan pemandangan dari Merbabu itu kelihatan lah. Ya ada Gunung Ungaran. Iya. Tahu. Sumbing Sindoro. Iya. Nah istirahatlah kita minum, bikin video, foto-foto kayak biasa gitu kan. Dan posisinya emang itu capek banget karena itu treknya sih parah kalau menurut gua. Oke. Berawal dari temen gua bikin video. Temen gua bikin video nge-shoot ke gua. Iya. Dengan dia nanya kita lagi di mana nih guys gitu kan. Nah karena dengan gua udah mulai ngap capek, gua tadinya mau plesetan deh. Maksudnya plesetan gimana? Plesetan ngejawabnya. Oh iya. Tadinya kan temen gue nanya kita lagi di mana nih guys. Iya.
Gua mau ngomong kita lagi di Merbabi. Sorry gitu ya. Niat ya karena gue udah ngerasa capek, gue mau jawab itu. Gue guyon sebenarnya. Merbabi gitu karena gue ngerasa capek banget nih gunung. Katanya banyak landai. Emang sih banyak landai, cuman curamnya panjang banget gitu kan. Tapi gue urungin tuh Bu akhirnya. Tapi gue sebut juga. Tadinya gue mau ngomong Merbabi. Terus teman gue si Kibo langsung ingetin, jangan begitu bercandanya. Ibu. Tapi udah kesebut. Udah kesebut dan di video itu ada dan kedengeran jelas banget gue ngomong kayak gitu asli. Nah berawal dari situ. Jadi emang dari pas summit gue selalu paling depan. Pas summit. Karena begitulah kondisi fisik gue. Masih kuat lah semangat. Gue nggak bisa kalau summit itu gue nungguin di belakang. Sekarang gue nungguin istirahat. Buat nge-push orang dari belakang gue jadi sweeper, wah gue angkat tangan dah. Gue mungkin pernah ngerasain lah, ya kan? Yang tadinya kita mau ngelangkah 5 kali karena di depan ada temen kita yang mau berhenti, jadi cuma 3 kali. Kan lebih capek nahan be. Benar. Iya gak sih? Gitu. Karena kan kita juga nahan diri kita juga. Betul. Akhirnya gue dari situ jalan lah gue. Paling depan dari tempat gue tadi berhenti bikin video foto-foto tuh karena kabut udah mulai hilang, bagus banget pemandangannya. Udah tuh makin terjal tuh be. Makin terjal, makin curam banget lah. Nah, kenapa gue bilang di situ ada 2 jalur antara Watu Gubuk sama jalur yang orang kemarin gue lewatin tuh. Jadi pas pertemuan 2 jalur itu ternyata jalur Watu Gubuk itu mungkin karena itu jalur lama ya. Jadi dia tuh kayak semacam ada legokan gitu be. Legokan. Jadi ada 2 jalur nih. Yang jalur gua itu kayak undakan-undakan dan itu sabana. Itu banyak rumputnya. Tahu. Nah, di sampingnya itu ada jalur legokan dan itu tanah semua licin. Tanah-tanah licin. Iya. Gitu. Bang Stefano di situ enggak? Enggak. Itu persis di samping gua ya sekitaran 2 meter lah. 2 meter itu jalur itu. Dekat berarti. Dan itu banyak batu-batu. Tapi batu-batu gede. Iya. Tapi gua lewat jalur yang sebelah kanan. Cuma undakan-undakan doang. Gitu. Nah, dari situ gua baru sadar, wah ini kali. Karena gue juga penasaran Watu Gubuk itu. Karena ketika pas di briefing sempat ketinggalan tuh pas di briefing. Orang basecampnya ngomong ada di jalur dari pos 4 ke Pemancar itu kalian bakalan nemuin Watu Gubuk, batu yang kayak goa gitu. Dan konon katanya itu gerbang untuk ke dunia lain gitu. Dunia mereka gitu katanya. Tapi pada saat itu Bang Stefano nggak ngeliat? Gue nggak nemuin karena bukan itu jalurnya. Jalurnya itu yang tadi gue bilang bukan itu. Mungkin ada di bawah lagi karena gue udah kelewatan lah. Dan ternyata tempat gue bercanda yang gue bilang yang mau gue plesetin Merbabi itu Watu Gubuknya tuh di atas gue be. Waduh. Jadi posisinya tuh 2 jalur itu. Jadi Watu Gubuknya tuh di sini. Watu Gubuknya di sini. Gue tuh di sini melipir. Gitu. Ketemu jalurnya itu udah pas naik lagi baru sandingan. Gitu. Makanya jalur gua agak curam. Karena gua melipir dari bawah tiba-tiba langsung naik gitu. Kalau jalur Watu Gubuk agak landai. Tapi nggak ada pas gua nyampe situ nggak ada jalur ke Watu Gubuk. Gua ngikutin pendaki yang lain aja. Sadar-sadarnya gua tuh pas gua turun be. Ngelihat itu Watu Gubuk tuh sebelah kanan di atasnya gue tempat gue foto-foto pas gue naik. Sadar itu pas turun. Iya. Gue sadar karena pas gue naik yang nemu keganjalan itu. Gue pikir-pikir, oh ini daerah Watu Gubuk kali ya. Ternyata pas gue turun, oh bener itu di situ. Gue ngerasainnya, iya. Pas udah ngerasain, nah lanjut dah. Ya kan. Summit, gue akhirnya setelah foto-foto itu gue duluan kabut lagi. Jarak pandang itu 1-2 meter doang be. Jarak pandang. Jadi orang tuh di depan nggak kelihatan ada orang apa enggak. Gitu. Tapi jalur sih masih kelihatan tapakannya. Gokil, bahaya juga. Sebenarnya bahaya karena kanan itu di jurang. Waduh, itu padang sabana gitu kan. Iya. Udah deh tuh. Karena gua
tipikalnya orang yang nggak bisa kalau udah ngerasa kayaknya udah mulai ngilu nih, harus gue paksain nih. Ketimbang gue istirahat, malah berasa capeknya. Gue paksain terus, gue nengok ke belakang, wah temen gue udah jauh, gue berhenti nunggu pun lama gitu kan. Udahlah, nanti ketemu di pos pemancar aja, pikiran gue gitu. Gue naik, lama-lama gue sendiri. Tadinya sama siapa? Tadinya ada banyak rombongan. Gue lewatin satu demi satu. Akhirnya gue ngerasa lah, gue sendiri nih. Gue nengok, ya sekitaran 5 meter, udah jauh gitu, 5 meter tuh orang di bawah gue. Posisi depan kan jarak pandang cuma 1-2 meter. Iya, lagi berkabut soalnya. Nah, nggak kelihatan tuh. Wah, gue sendiri bener nih. Udahlah, masa bodoh. Nah, ketika gue lagi jalan sendiri, ada bocah kecil, Be. Waduh.